Bosman ini sedang cemas dengan generasi emas, anak Gen Z yang akan menjadi tulang punggung Nusantara pada tahun 2045, 21 tahun lagi dari sekarang. Usia Gen Z yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012 adalah usia yang pada tahun 2024 ini sekitar 27 tahun hingga 12 tahun. Di mana 21 tahun lagi usia mereka merupakan 60% pengendali kerja dan tulang punggung ekonomi negara dan bangsa, yaitu di usia 48 tahun hingga 33 tahunan, yaitu usia peak performance-nya seorang manusia. Sanggupkah mereka menjadi pengendali ekonomi, pengendali budaya, geopolitik Nusantara kalau dididik seperti saat ini? Generasi X yang menjabat dan berkuasa saat ini, apakah peduli pada masa depan mereka? Program untuk mereka mana? Apa yang Gen X sudah lakukan? Apa yang milenial hadapi sekarang, di mana milenial adalah generasi yang saat ini bersiap menggantikan Gen X, bahkan sebagian telah memasuki posisi strategis, juga menyediakan sarana untuk Gen Z. Indonesia yang merdeka tahun 1945, GDP per kapitanya saat ini baru mencapai $4.700. Sementara Singapura yang merdeka tahun 1965, GDP per kapitanya mencapai $90.000, alias rakyat Singapura lebih kaya 19 kali dari warga Nusantara. 19 kali. Apa yang salah dengan pembangunan di Indonesia? Ingat, growth atau pertumbuhan itu sejalan dengan skill dan knowledge. Kalau dibandingkan S1 atau sarjana di Indonesia yang saat ini tidak sampai 10% populasi, sementara di Singapura 37% populasinya adalah sarjana. Tiongkok 28%. Kalau negara top 6 di dunia tuh siapa saja dan berapa sarjananya? Kanada itu 60% populasinya adalah sarjana, Rusia 56,7%, Jepang 52,7%, Luxembourg 51,3%, Korea Selatan 50,7% dan Amerika Serikat 50,1%. Kembali ke Indonesia. Indonesia kok belum 10%? Bahkan anak-anak Gen Z sekarang banyak yang tidak mau melanjutkan kuliah karena faktanya di lapangan kebutuhan tenaga kerja beda dengan jurusan di kampus. Kalau begini-begini para orang tua itu pada tahu nggak ya? Sudah biaya kuliah mahal, sekolah paling banyak 6 jam sehari atau seminggu nggak lebih 30 jam. Padahal seminggu itu produktif kalau dipakai 50 jam belajar dan isi tugasnya tidak terlalu aplikatif pada nanti saat mereka bekerja atau mencari uang. Ngapain anaknya disekolahkan? Penting ya, bener, penting anak itu untuk kuliah, bener. Namun ilmu kuliahnya harus cocok dan mengikuti perkembangan dunia pekerjaan. Karena faktanya sekarang dunia bisnis dan para pengusaha membutuhkan ilmu skill yang tidak banyak diajarkan di kampus yang ada di sekolah tinggi di Indonesia. Yang salah siapa? Kayaknya kalau cari-cari kesalahan, kita bisa mengatakan yaitu dunia pendidikan saat ini yang disalahkan, terutama perguruan tinggi. Mengapa? Karena secara pengalaman pribadi, Bosman sebagai pengusaha yang setiap tahun pasti merekrut karyawan minimum 100 orangan. Misalnya minuman saja, satu resto itu 40-an karyawan. Tahun ini membangun 10 lokasi. Skill yang dibutuhkan adalah cooker, administrasi, dan helper non-skill. Cari cooker, sous chef, atau chef yang gak gampang. Atau divisi penjualan online. Bosman cari talent, ya harus dibangun sendiri, ciptakan sistem sendiri, edukasi sendiri. Mending ambil anak SMA atau SMK kita didik. Dan ini jadi mahal serta buang waktu. Sekarang kita tanya, sekolah itu untuk membuat anak-anak siap kerja atau menjadikan mereka mandiri, bisa punya pendapatan sendiri? Produksi sekolah itu adalah buat workforce, angkatan kerja, membangun mimpi para pengusaha, atau membuat mereka mandiri, bisa berusaha dan mengerti arti uang. Membuat mereka bekerja seperti semut pekerja, menghamba pada sistem dunia korporasi dan manufaktur selamanya, atau menjadikan mereka berdikari dengan pegawainya nanti, mitra sejajar mereka. Jurusan di sekolah saat ini yang ada di Nusantara, apakah fit dengan kebutuhan dunia kerja? Dunia korporasi saat ini memerlukan 3 macam skill. Skill untuk agribisnis, skill untuk manufaktur dan industri, skill jasa dan digital teknologi. Siapa yang bisa jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Sudah siap nggak sih? Kembali ke cemasnya Bosman terhadap generasi emas di awal. Melihat dunia kerja tidak fit dengan lulusan sekolah. Melihat pejabat negara tidak merubah kurikulum yang fit dengan dunia kerja dan dunia kewirausahaan. Melihat negara tidak fokus pada mendidik yang bisa merubah attitude atau perilaku pengusaha atau kepegawaian. Akankah Indonesia bisa menjadi negara makmur di tahun 2045 dengan mental seperti saat ini? Akankah Indonesia hanya jadi negara mediocre tetap di tengah-tengah seperti saat ini selamanya? Atau bagaimana komen sahabat? Peace.